wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriatul Hidayati, NIM E2019-3109 dari kelas AKS 3. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang pengertian dasar ekonomi dua sektor atau yang disebut ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perkembangan ekonomi di Indonesia semakin berkembang setiap tahunnya. Hal ini tidak lain didorong oleh peran dari pelaku ekonomi. Berkat peran mereka, maka roda perekonomian di sebuah negara dapat berputar dengan baik. Mengingat adanya kebutuhan yang harus dicapai dengan kegiatan ekonomi, baik itu dari sisi produksi maupun konsumsi maupun distribusi. Rantai ekonomi mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi dapat berjalan secara lancar karena adanya pembagian peran di antara para pelaku ekonomi, di mana ini terbagi atas rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Tapi ada juga yang disebut pelaku ekonomi dua sektor. Apa sih yang dimaksud? Siapa sih pelaku ekonomi dua sektor tersebut? Jadi, pelaku ekonomi adalah subjek baik perorangan maupun badan organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, maupun konsumsi. Sedangkan pelaku ekonomi dua sektor atau yang disebut ekonomi sederhana adalah kegiatan ekonomi yang hanya ada dua pelaku kegiatan ekonomi, diantaranya rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Rumah tangga keluarga adalah konsumen yang terdiri atas individu, keluarga, ataupun kelompok. Rumah tangga memutuskan barang dan jasa yang akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sesuai anggaran yang terbatas. Nah, sedangkan rumah tangga perusahaan adalah produsen yang terdiri atas setiap jenis usaha yang bersifat tetap, berada serta beroperasi dalam wilayah suatu negara untuk tujuan memperoleh laba. Perusahaan memutuskan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Konsep pelaku ekonomi dua sektor tidak melibatkan pemerintah, sehingga tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Nah, di samping itu, konsep ini juga belum mendapatkan pengaruh dari perdagangan luar negeri, sehingga tidak melakukan kegiatan ekspor maupun impor dari masyarakat luar negeri. Adapun kegiatan ekonomi dua sektor ini memiliki beberapa alur interaksi dalam menjalankan perekonomiannya, yaitu arus faktor produksi, arus uang pendapatan, arus uang belanja, dan arus barang dan jasa. Yang pertama kita membahas arus faktor produksi. Rumah tangga menjual faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan kepada perusahaan. Penjualan faktor produksi tersebut bertujuan agar rumah tangga memperoleh pendapatan. Yang kedua, kita membahas arus uang pendapatan. Rumah tangga konsumen akan mendapat imbalan atas penjualan faktor produksi kepada perusahaan. Balas jasa tersebut berupa sewa untuk lahan, upah atau gaji untuk tenaga kerja, bunga untuk modal, dan laba untuk kewirausahaan. Yang ketiga, kita membahas arus uang belanja. Peran yang dilakukan oleh rumah tangga dalam arus uang belanja dengan menggunakan pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Yang terakhir kita membahas arus barang dan jasa, yang mana dalam arus barang dan jasa maka peran ini rumah tangga produsen adalah dengan menyerahkan barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga konsumen. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.